Battle Through the Heavens, Chapter 844. Tawaran mendadak itu langsung menimbulkan keributan di seluruh tempat lelang. Pil Dou Spirit dan pil Miti Huang, kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus yang masing-masing mampu meningkatkan kekuatan Dou Wang dan Dou Huang. Jenis pil obat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa ahli yang hadir. Bagaimanapun, ketika seseorang mencapai kelas Dou Wang dan Dou Huang, mencoba meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun usaha. Beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan 1 pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang. Mirip dengan pil Rodou, pil obat seperti pil Huang Perkasa jarang akan dibawa keluar oleh faksi manapun untuk dilelang. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki pil seperti itu, seseorang akan dapat meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sekte seseorang. Ini sangat menguntungkan dalam hal kekuatan keseluruhan. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk menukar jenis pil obat ini. Tatapan seluruh tempat pelelangan semuanya beralih ke kursi VIP. Mereka semua mendarat di atas orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang mengejutkan mulai berulang kali muncul. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa orang berjubah hitam misterius ini adalah alkemis tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat sebagai gantinya untuk sesuatu yang pertama. Namun, mereka masih tidak bisa menahan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiao Yan mengutip pil Rodou dan pil Huang Perkasa sejak awal karena keduanya adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil Dou Spirit dan pil Huang Perkasa. Mengingat nilai dari 2 pil obat ini, mereka pasti dapat menukar koin emas di kisaran 8 juta. Jumlah tersebut dinilai cukup besar. Orang tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukaan. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang menyadarinya. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya. Pil Rodou dan pil Huang Perkasa mungkin memang sangat berharga, tetapi mayat magical base yang mereka gunakan untuk ditukar tampaknya membuat mereka kerdil. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang besar ini pada akhirnya adalah binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Meskipun binatang buas yang akhirnya ganas ini telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan harimau akan tetap ada setelah mati, apalagi magical base dengan peringkat ini. Orang tua berambut putih mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu dari tempat pelelangan tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Wajahnya masih dipenuhi dengan senyuman saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawarkan 1 pil Dou Spirit dan 1 pil Huang Perkasa. Bolehkah saya tahu jika ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi? Dapatkah saya menawar 1 teknik Dou tingkat rendah tingkat di kelas?" Suara ragu-ragu terdengar setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Orang tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab ke arah suara itu, "Maaf, meskipun teknik Dou tingkat rendah kelas cukup berharga, Sekte Kaisar Hitam kita masih lebih memilih pil Rodou dan pil Huang Perkasa." Orang tua yang telah berbicara hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar ini. Dia menggumamkan beberapa kata di mulutnya sebelum duduk kembali. Sepertinya dia telah kehilangan minat untuk mengeluarkan tawaran lain untuk mayat magical base ini. Setelah lelaki tua itu duduk, orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak merasakan kegembiraan dari Gambe seperti itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka benar-benar akan menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan dinding. Perut lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan depresi saat dia melihat suasana yang telah menjadi sunyi sekali lagi. Pil Rodou dan pil Huang Perkasa jauh dari perkiraan harga yang ditempatkan Sekte Kaisar Hitam pada mayat binatang ajaib ini. Jika mereka hanya menjualnya seperti ini, merekalah yang akan menderita kerugian. Sementara lelaki tua berambut putih itu tertekan, Fang Yan berambut merah dan beberapa sesepuh di sampingnya di kursi Demon Flame Valley menyelesaikan diskusi mereka. Dia perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara kepada lelaki tua berambut putih di panggung pelelangan.
Bahkan jika lembah api iblis kami memiliki pil obat seperti pil Huang Perkasa, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun, saya memiliki teknik Dao tingkat menengah kelas di sini. Jangan cepat menghakimi. Anda bisa menunggu sampai saya memberitahu Anda tentang efeknya sebelum memutuskan. Teknik Dao ini disebut Flame Creation Skill. Ini agak sulit untuk dipraktikkan. Praktisi haruslah seseorang yang mempraktikkan metode Qi afinitas api. Teknik Dao semacam ini tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun, tetapi juga mampu mengubah Dao Qi di dalam tubuh seseorang menjadi api energi yang tidak nyata. Tentu saja, ini bukanlah alasan yang dipuji. Penggunaan terbesarnya adalah jika orang lain yang mempraktikkan teknik Dao ini menggunakannya pada saat yang sama. Api energi yang terbentuk dapat digabungkan untuk sementara. Api energi setelah penggabungan seperti itu akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengejutkan dan bahkan bisa sebanding dengan api surgawi. Selama Sekte Kaisar Hitam Anda mendapatkan teknik Dao ini dan menemukan cukup banyak orang yang cocok untuk mempraktikkannya, kekuatan api setelah penggabungan mungkin benar-benar sebanding dengan api surgawi. Kata-kata samar Fang Yan segera menimbulkan keributan yang cukup besar saat mereka terdengar di tempat pelelangan. Teknik Dao yang kuat semacam ini yang bisa membentuk sesuatu yang sebanding dengan api surgawi, setelah bergabung adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Sebagian besar orang yang duduk tahu apa itu api surgawi. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang kekuatan menakutkan dari benda ini. Oleh karena itu, suara seruan berulang kali terdengar di dalam area lelang. Yang disebut Flame Creation Skill ini juga telah menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba melompat saat itu menimbulkan keributan di dalam tempat lelang. Dia tidak memiliki banyak minat dalam penggabungan api untuk menciptakan api surgawi yang dibicarakan Fang Yan. Hal yang membuatnya tertarik adalah kalimat memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun. Ada banyak api di dalam tubuh Xiao Yan dan mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimana dia akan mengendalikan api surgawi ini adalah masalah terbesarnya. Heavenly Flame awalnya liar dan kejam. Mengontrol seseorang menghabiskan kekuatan yang tidak wajar. Biasanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengendalikan api surgawi setelah mendapatkannya. Selain itu, karena lebih banyak api surgawi digabungkan di masa depan, mengendalikan semuanya secara alami akan sangat merepotkan. Jika dia memiliki Flame Creation Skill ini, kemungkinan skill ini akan memberi Xiao Yan banyak bantuan ketika saatnya tiba. Jika hati Xiao Yan tidak rasional, mungkin telah menoleh dan menukar Flame Creation Skill di tangan orang itu saat ini juga. Bagaimanapun, hal ini mungkin sangat penting baginya di masa depan. Orang tua berambut putih, yang awalnya kecewa, tidak bisa menahan untuk menganggukkan kepalanya yang tidak perlu setelah mendengar efek luar biasa dari Flame Creation Skill ini. Saya khawatir Elder Fang Yan belum mengungkapkan semuanya, bukan? Meskipun diriku yang dulu telah mundur selama bertahun-tahun, aku juga menyadari beberapa masalah di lembah api iblis. Flame Creation Skill ini mungkin luar biasa, tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk merger, itu akan menyebabkan pengguna menderita kerugian yang kekal. Sekali atau dua kali tidak masalah. Namun, jika digunakan beberapa kali, kemungkinan besar seseorang akan mati begitu saja. Sekte Kaisar Hitamku tidak memiliki begitu banyak ahli untuk dihabiskan dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, teknik Dao milikmu ini mungkin cukup bagus, tetapi tidak banyak berguna untuk Sekte Kaisar Hitam kami. Tawa tua samar tiba-tiba terdengar tepat ketika lelaki tua berambut putih itu ragu-ragu. Sosok emas segera muncul di panggung lelang dengan cara yang aneh. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah pemimpin Sekte Kaisar Hitam, Mo Tianxing. Fang Yan juga kaget saat melihat Mo Tianxing memutuskan untuk muncul dengan tiba-tiba. Dia segera tertawa dengan cara yang agak malu sebelum menggosok hidungnya dan berkata, "Karena pemimpin Sekte Mo tidak tertarik dengan teknik Dao ini, kita akan melupakannya." Secara kebetulan, saya merasa agak tidak pasti di hati saya. Haruskah saya membayar harga yang mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna? Kemungkinan pemimpin sekte akan memberi saya omelan yang kejam. Fang Yan duduk kembali di kursinya setelah mengucapkan kata-kata ini dengan ejekan yang tersembunyi. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak ingin mengajukan tawaran lain untuk mayat magical base ini. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Fang Yan ini. Rasa dingin yang samar muncul di matanya. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan ramah dan tertawa sambil berkata, "Teman ini. Semua orang di sini adalah orang bijak. Meskipun ada resiko yang cukup besar dalam melelang mayat magical base ini, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar jika memang ada sesuatu di dalamnya. Karenanya,
Aku yang dulu secara pribadi telah maju. Jika Anda dapat mengambil 5 pil Dao Spirit dan 4 pil Miti Huang, mayat Magical Base ini harus Anda tangani. Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan keributan di dalam tempat lelang. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana cara menipu seseorang. 5 pil Dao Spirit dan 4 pil Miti Huang, mengapa dia tidak pergi dan mati saja? Bagaimana seseorang bisa menyatakan harga seperti itu? 3 pil Rodou dan 1 pil Huang Perkasa. Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, menjawab dengan samar di tengah keributan. 4 pil Dao Spirit dan 3 pil Miti Huang. Mo Tianxing mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sekte Mo berpikir bahwa sangat mudah untuk mengolah pil obat? Xiao Yan tertawa saat berkata, aku tidak akan tawar-menawar denganmu lagi. 3 pil Dao Spirit dan 2 pil Miti Huang. Sejujurnya, saya berada di perahu yang sama dengan orang lain. Saya tidak memiliki banyak keberanian untuk terlibat dalam pertaruhan seperti itu. Lagi pula, siapa yang tahu jika bagian dalam Magical Base hanyalah tumpukan daging busuk kering? Mo Tianxing mengerutkan kening setelah diperiksa dengan kejam oleh Xiao Yan. Dia merenung lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tatapan tertegun. Baiklah, kami akan menerima tawaranmu. Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengangguk. Namun, dia tidak menemukan bahwa Xiao Yan, yang ditutupi jubah hitam, juga mengangkat senyum dingin ke bibirnya. Battle Through the Heavens, Chapter 845. Semua orang di tempat pelelangan menatap kedua orang ini yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang memiliki resolusi seperti itu. 3 pil Dao Spirit dan 2 pil Miti Huang. Cukup banyak orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mendengar kondisi yang diludahi dari mulut Xiao Yan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiao Yan. Mampu mengeluarkan 5 pil obat dengan tingkat seperti itu sekaligus adalah sesuatu yang disaksikan banyak orang untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada melempar sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan terkejut untuk menyapu Xiao Yan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka merasa terkejut dengan kekayaan besar alkemis misterius. Dia memang layak menjadi alkemis yang bisa menyempurnakan pil obat tingkat 6 kelas atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman saat dia kembali ke kursinya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli apakah ada harta di dalam mayat Magical Base yang dikeringkan ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulang seperti permata. Selama benda ini ada, dia tidak akan rugi bahkan jika dia membayar 3 pil Dao Spirit dan 2 pil Miti Huang. Ini karena Xiao Yan akan dapat menyempurnakan Skybird 9 Flying Wings berkualitas tinggi dengan sayap ini. Saat itu, dia benar-benar bisa bepergian kemanapun di dunia. Mampu menukar barang luar biasa semacam ini yang dapat melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan. Dia secara alami mengerti bahwa Sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat Magical Base ini sebelum mereka bersedia mengeluarkannya untuk dilelang. Binatang ajaib ini mungkin benar-benar hanya setumpuk daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiao Yan tidak memiliki metode pembuatan untuk Skybird 9 Flying Wings, Xiao Yan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiao Yan, dia bisa mendapatkan sedikit pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Risiko di mana seseorang akan menderita kerugian total jika seseorang ceroboh. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah hilang. Di panggung lelang, senyum di wajah Mo Tianxing tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Xiao Yan mengeluarkan 3 pil Dao Spirit dan 2 pil Miti Huang. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak usaha untuk dengan hati-hati mengambil mayat Magical Base untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah menyaksikan mayat Magical Base dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih itu dan yang terakhir menghela nafas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, lelang selanjutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Tianxing. Panas yang membara tiba-tiba melonjak dari hati sejumlah orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini.
Apalagi selain air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang telah dipromosikan dengan baik, yang bisa membuat orang tua ini melelang sendiri. Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan keunguan keemasan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang menyala-nyala. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa pria tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan keluar. Salah satu tangan lelaki tua itu memegang kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua menjaga jarak tetap saat mereka berjalan. Doki yang samar tapi tajam berlama-lama di atas tubuh mereka dan mata mereka yang seperti elang perlahan menyapu mereka. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki keadaan pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang muncul seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh, seluruh tempat pelelangan mulai secara bertahap menjadi sunyi. Suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Saya pikir semua orang harus menyadari sorotan dari lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Orang tua saya sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan keunguan keemasan dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Sepasang pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba dengan paksa mengambilnya, 5 tetua Sekte Kaisar Hitam ini, yang semua kekuatannya ada di kelas Dou Huang, akan pergi keluar untuk menghancurkan orang itu. Selain itu, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit asli Dou Zong, Mo Tianxing. Sekte Kaisar Hitam tidak dapat disalahkan karena menciptakan formasi pertahanan yang ketat. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan mengapa benda ini berharga sebagian besar karena rumor bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati Bodhisattva jika seseorang memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Dou Sheng, hanya 2 kata sederhana ini yang cukup untuk menyebabkan pertahanan mental setiap faksi dilemahkan dan dihancurkan. Seseorang dengan level ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang bisa dihancurkan. Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa ini mungkin hanya metode untuk menggembirakan acara oleh Sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini di wilayah sudut hitam, di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, bahkan beberapa iblis elit Dou Zong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut dan juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika Black Emperor Sekte tidak dianggap sebagai faksi tua di wilayah sudut hitam, dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan besar itu akan lama dibasuh dengan darah. Selain itu akan menjadi jenis pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak ada yang selamat. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta karun. Memiliki barang yang begitu berharga adalah sumber dosa terbesar. Namun, beruntung Sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Jika tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Douqi mulai mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning itu sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning telah dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, memantulkan cahaya di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya redup yang tidak biasa bertahan di dalam kotak kristal. Sekelompok berukuran kepalan dari item yang agak tebal berwarna hijau giok perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak saat cahayanya menyebar. Saat ia bergoyang, lapisan cairan mulai mengaduk, menyebabkannya tampak seperti makhluk hidup. Gugusan cairan hijau giok kental ini tetap tertahan di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki kecerdasan saat perlahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva?
Mata Xiaoyan menatap tajam ke cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia dengan lembut bergumam. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam ke cairan kental yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang membara di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa hambatan sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Tampaknya Black Emperor sekte ini benar-benar berhati-hati. Xiaoyan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah sorotan dari lelang sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Cukup banyak orang yang datang karena itu. Ini adalah, Mo Tianxing melirik cairan kental aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan dan kerinduan juga melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada satu waktu dengan suara yang dalam. Air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kata-kata Mo Tianxing yang rendah dan dalam tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam tempat pelelangan. Teriakan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan cukup besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasa bahwa tempat pelelangan tiba-tiba menjadi agak kacau, para sesepuh berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit meringkuk tangan mereka. Mata mereka segera menjadi dingin. Suara busur yang dirangkai dengan tenang muncul di bayang-bayang di sekitar tempat lelang. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah keributan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang. Saat tatapannya menyapu, area kacau itu tampak seperti es batu di air mendidih saat itu dengan cepat mereda. Tidak ada yang hadir dapat dengan mudah mengabaikan tekanan elit Douzong. Semuanya, harap ikuti aturan sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk menawar. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk Anda. Kalau tidak, Mo Tianxing berbicara pelan. Tatapannya segera menyapu beberapa area di mana auranya dikaburkan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang lelang air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan dimulai.